Jadilah lilin harapan meski dunia mengutukimu sebagai kegelapan. Sebagai seorang pendidik, tugas kita bukan hanya tentang mentransfer ilmu, tetapi juga tentang menyalakan lilin harapan itu dan juga membuka jalan untuk menuju masa depan yang lebih bermutu. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Oktavianingsih, seorang profesional yang berdedikasi tinggi di dalam dunia pendidikan, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan literasi. Saya percaya dan meyakini bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan, terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Sesuai dengan latar belakang pendidikan saya, mahasiswa hubungan internasional, saya melihat betul bagaimana sistem pendidikan dapat kemudian menjadi instrumen utama dalam membentuk masyarakat yang maju dan berdaya. Melalui pengalaman saya di berbagai penelitian akademik, pengabdian masyarakat, dan juga mentoring di berbagai lembaga dan berbagai platform, saya memahami bahwa tantangan terbesar pendidikan hari ini bukan hanya tentang keterbatasan sarana, tetapi juga tentang bagaimana kita membangun ekosistem belajar yang inovatif dan berdaya guna. Sepanjang perjalanan hidup saya telah terlibat di dalam berbagai inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan juga memberdayakan generasi muda. Di antaranya, yang pertama, saya pernah aktif menjadi mentor di Akademi Relawan bidang edukasi politik, di mana saya membimbing para pemuda-pemudi dari seluruh penjuru negara ini untuk membangun kesadaran sosial dan juga kepemimpinannya. Karena saya percaya bahwa menjadi seorang pendidik bukan hanya tentang mengajar di dalam kelas, tetapi juga menginspirasi dan membentuk karakter di masa depan. Saya memberikan mentoring untuk teman-teman D1 di Mandiri Entrepreneur Center untuk membangun pendekatan berbasis mentoring yang tidak hanya memberikan ilmu, tetapi juga motivasi dan strategi untuk berkontribusi secara nyata baik di dunia masyarakat ataupun di dunia pekerjaan. Saya juga mendirikan sebuah komunitas kepemudaan nasional sebagai wadah bagi para pemuda untuk belajar, bergerak, dan berbudaya. Komunitas ini adalah Pemuda Gatra Arya Guna, di mana di dalamnya kita memberikan ruang bagi mereka untuk belajar hal-hal yang berbau tentang industri dan juga kepemimpinan. Bagaimana membentuk mereka sebagai generasi-generasi yang melek akan teknologi dan generasi-generasi yang memahami bagaimana kebutuhan kerja hari ini. Salah satu pengalaman yang paling membentuk perspektif saya adalah ketika saya melakukan pengabdian kepada masyarakat di Halmahera Timur, Maluku Utara. Saya melihat secara langsung bagaimana keterbatasan akses pendidikan menjadi hambatan bagi anak-anak dan tenaga pendidik di daerah 3T. Untuk itu, saya kemudian berinisiatif bersama rekan-rekan saya untuk mengembangkan program literasi berbasis komunitas, termasuk mendirikan perpustakaan desa dan mengadakan bimbingan belajar gratis bagi siswa sekolah dasar dan juga sekolah menengah. Dan puji syukur hal ini kemudian diapresiasi oleh pemerintah kecamatan hingga pemerintah daerah. Dari sini saya menyadari bahwa meningkatkan kualitas pendidikan tidak cukup hanya dengan memberikan fasilitas saja, tetapi juga membangun budaya belajar yang inklusif dan inspiratif, serta memberikan motivasi kepada seluruh pelajar, siswa, guru, komunitas, dan secara keseluruhan untuk memahami bahwa hal ini menjadi suatu hal yang penting dan perlu untuk dilakukan oleh semua orang. Dengan berbagai pengalaman tersebut, saya memiliki keterampilan yang dapat berkontribusi di dalam pengembangan pendidikan. Di antaranya adalah pengembangan program pendidikan dan literasi, pelatihan dan pemberdayaan guru, public speaking dan pengorganisasian komunitas, karena ketika seorang pendidik tidak mampu menyampaikan dengan baik apa yang ada di pikirannya, maka secara tidak langsung itu juga menjadi kebuntuan kepada murid-murid kita. Kemudian selanjutnya adalah analisis dan perumusan kebijakan pendidikan. Memahami bagaimana kebijakan pendidikan dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Serta manajemen proyek, dan terakhir adalah digital marketing. Bagaimana kita mengelola proyek sosial dan memanfaatkan platform digital untuk memperluas dampak daripada program pendidikan itu sendiri. Selanjutnya adalah strategi untuk meningkatkan motivasi dan kompetensi guru serta kepala sekolah di daerah 3T. Saya percaya bahwa guru kepala sekolah adalah fondasi utama ketika kita membangun pendidikan yang berkualitas. Namun banyak dari mereka yang kemudian menghadapi tantangan berat, seperti keterbatasan pelatihan, kurangnya fasilitas, serta minimnya motivasi karena kondisi kerja yang sulit. Sebagai solusi, saya ingin memaparkan beberapa strategi yang kemudian saya dapatkan dari pengalaman dan juga pengabdian saya selama ini. Yang pertama adalah pelatihan berbasis kebutuhan. Menyesuaikan program pelatihan dengan kondisi dan juga tantangan spesifik yang dihadapi oleh tenaga-tenaga pendidik kita di daerah 3T. Yang kedua, pendekatan coaching dan juga mentoring. Membantu guru dalam menerapkan metode pembelajaran baru melalui sistem mentoring berkelanjutan.
Yang ketiga adalah optimalisasi teknologi. Lagi-lagi, menggunakan platform digital untuk mendukung pelatihan, distribusi materi ajar, dan juga diskusi antar tenaga pendidik. Dan yang terakhir adalah membangun komunitas belajar bagi guru-guru. Dengan menciptakan ruang bagi para guru kita untuk berbagi pengalaman, mendapatkan dukungan dalam pengalaman, dan juga pengembangan profesional mereka. Kemudian berikutnya adalah strategi untuk meningkatkan kualitas siswa di daerah 3T agar berprestasi dan bersaing. Saya percaya betul bahwa seluruh anak yang ada di Indonesia punya potensi dan bakatnya masing-masing. Itu tergantung bagaimana kita mendorong mereka dan mengasah kemampuan mereka. Dan saya ingin membantu siswa di daerah 3T agar tidak hanya memiliki akses pendidikan, tetapi juga mampu berprestasi dan bersaing secara global atau bahkan nasional. Beberapa strategi yang kemudian saya usulkan adalah yang pertama, pendidikan berbasis minat dan potensi lokal. Mengembangkan program pembelajaran yang berbasis proyek yang relevan dengan budaya dan potensi daerah. Kita tidak bisa memaksakan anak didik kita untuk fokus di dalam satu hal. Tapi ketika kita kemudian memberikan pandangan terhadap minat dan bakatnya, maka itu akan selaras dengan apa yang dia inginkan. Yang kedua adalah peningkatan akses sumber belajar dengan membangun perpustakaan sekolah dan mendistribusikan bahan ajar yang berkualitas. Dan yang ketiga adalah pembangunan karakter dan mentalitas yang kompetitif. Dengan mengadakan program peningkatan soft skill seperti halnya public speaking, critical thinking, serta kompetisi akademik yang sifatnya ada di sekolah, dan juga bagaimana non-akademik mereka juga ditunjang dengan program-program pembelajaran itu. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan institusi dan juga dunia usaha. Menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan, baik itu perguruan tinggi ataupun yang lainnya, serta industri, agar siswa memiliki lebih banyak peluang pasca sekolah. Terakhir, sebagai calon staf pendidikan, saya ingin memastikan bahwa lingkungan kerja bagi tenaga pendidik dan siswa menjadi lebih baik. Dengan cara apa? Yang pertama, mendorong budaya inklusif dan kolaboratif. Setiap pendidik harus merasa dihargai dan juga didukung. Mulai dari diri saya dan mungkin akan berlanjut kepada orang lainnya. Yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan guru. Memastikan guru mendapatkan dukungan, bukan hanya tentang finansial saja, tetapi juga tentang psikologis dan juga profesional mereka. Dan yang ketiga adalah membangun komunikasi transparan dengan memfasilitasi komunikasi yang terbuka antara tenaga pendidik, siswa, dan juga orang tua. Dan yang terakhir, menjamin kesehatan dan keselamatan di sekolah. Meningkatkan standar keamanan bagi tenaga pendidik dan siswa dalam menghadapi situasi yang darurat. Selain daripada itu, sebagai seseorang yang adaptif, komunikatif, saya juga akan memulai perjalanan saya ketika nanti disampaikan dan diterima menjadi calon staf pendidikan di Yayasan Bina Harati, PAMA. Saya akan memulai dengan berkomunikasi lebih lanjut dengan para guru, para siswa, dan kemudian mengidentifikasi serta menganalisis apa yang memang dibutuhkan dan apa yang memang sekiranya perlu untuk dibantu. Sehingga jalinan komunikasi itu akan timbul dua arah dan akan saling menguntungkan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa saya percaya pendidikan adalah investasi terbaik untuk masa depan bangsa ini. Setiap anak, dimanapun mereka berada, mereka berhak untuk mendapatkan kesempatan belajar yang layak. Mereka berhak untuk mendapatkan tempat untuk bertumbuh dan berbunga. Dan sebagai calon staf pendidikan di YBHP, saya ingin membawa pengalaman, keterampilan, dan semangat yang saya miliki untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah 3T. Saya yakin bahwa dengan strategi yang tepat, kolaborasi yang kuat, dan dedikasi yang tulus, kita bisa menciptakan perubahan dalam dunia pendidikan. Oleh karenanya, mari bersama-sama mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan juga memberdayakan. Terima kasih banyak. You're free to make your choice, but you're not free to choose the consequence. So I hope you best part of this. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.